kita satukan hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai KBM kami ini. Biarlah Engkau selalu sertai dari awal sampai akhir, dimanapun kami berada. Biarlah juga selalu dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk materi yang akan diajarkan nanti. Biarlah agar kami dapat mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Fokus kepada pelajaran. Dan juga biarlah agar materi ini dapat selalu kami ingat dan tertanam di dalam hati kami, juga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kau juga berkati untuk Bu Yuni yang akan mengajar nanti. Biarlah selalu Kau berkati dalam keluarga maupun pelayanannya. Biarlah selalu dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita masih bertemu kembali pada hari ini dalam keadaan sehat dan di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita akan masuk di dalam bab ke-12 pada hari ini yang berjudul apa itu ibadah, ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ibadah menurut perjanjian lama. Bagian pertama ya. Adam dan Hawa bersekutu dengan Allah secara teratur di Taman Eden. Begitu pula dengan Kain dan Habel yang memberi persembahan dari usahanya sendiri. Set dan keturunannya memanggil nama Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 26. Setelah air bah, Nuh mendirikan mezbah-mezbah untuk mengadakan persembahan kurban bakaran bagi Allah. Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan dimanapun ia berdiam atau berkemah, bahkan sampai di taman perjanjian. Ya. Nah, di dalam tanah perjanjian itu ada kemah yang dibangun oleh Abraham. Tujuan Allah yaitu supaya setiap umatnya menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, di dalam perjalanan bangsa Israel, perhatikan gambar berikut, yaitu ada kemah suci yang sudah dibangun pada saat itu. Di dalam kemah suci itu ada bagian-bagian yang perlu kita ingat, bahwa di dalam bagian itu ada aturan-aturan tertentu, mulai dari pelatarannya, ruang kudusnya, ruang maha kudusnya, ada tirai pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan di dalam kemah suci itu ada berbagai macam-macam perkakas-perkakas yang dikuduskan. Terlebih-lebih yaitu tabut perjanjian. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan di situ adalah itu semua dikuduskan. Ya, waktu itu tidak mudah bagi umat untuk bertemu secara langsung kepada Allah, tetapi harus diwakili oleh imam. Hanya imam yang masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Ya. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka beribadah bersama di kemah suci. Ibadah tidak hanya memberikan kurban bakaran saja atau persembahan, tetapi ada pengajaran dan perintah dari Tuhan yang harus didengarkan dan dilakukan oleh umatnya. Ibadah dalam perjanjian lama adalah ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan imam. Umat tidak dapat menemui Allah secara langsung dan pribadi sebab umat harus diwakili oleh imam. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian ibadah dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, jelaskan pengertian ibadah dalam bahasa Yunani. Lihat jawabannya di LKS bab ke-12, ya. Bagian kedua yang kita pelajari di sini adalah ibadah dalam perjanjian baru. Di dalam kita mempelajari ibadah dalam perjanjian baru ini,
yang harus kita ingat bahwa kita beribadah yang rutinitas pada saat ini. Kenapa sih semua pada bilang hari Minggu itu adalah hari Sabat? Alasannya mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Mari kita lihat di sini. Bangsa Israel beribadah pada hari Sabat atau pada hari Sabtu yang kita kenal saat ini. Karena itu adalah hari ketujuh atau hari terakhir. Hari perhentian yang ditentukan Tuhan bagi umatnya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Hal ini dilakukan untuk merayakan kemenangan Yesus atas maut yang terjadi pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Jadi, kita beribadah itu pada hari pertama. Hari yang pertama dijadikan oleh Tuhan, yaitu hari Minggu. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Diingat baik-baik ya, supaya mengerti bagi yang mendengar juga. Ya, ibadah sebagai pertemuan umat dengan Tuhan terjadi bukan karena inisiatif manusia, melainkan inisiatif Tuhan. Pusat ibadah adalah Yesus Kristus. Ibadah adalah pertemuan umat dengan Tuhan untuk mengingat dan merayakan tindakan penyelamatan Allah melalui dan di dalam Yesus. Ibadah bukan upaya umat untuk memperoleh atau menggapai keselamatan, melainkan sebagai respon umat atas keselamatan yang telah dikaruniakan Allah. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa makna ibadah bagi orang Kristen? Yang ketiga, mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Bagian ketiga yang kita pelajari di sini adalah ibadah gereja saat ini. Gereja sesungguhnya adalah orang percaya kepada Tuhan dan hidup menaati firman Allah. Namun, secara organisasi, gereja juga membentuk lembaga dan sistem pemerintahan sendiri agar seluruh ibadah dan kegiatannya teratur dan secara menyeluruh memberikan warna dalam pelayanannya. Ibadah adalah seluruh aktivitas dan kegiatan sehari-hari, menyangkut totalitas hidup manusia. Beribadah bukan hal fisik atau lahiriah belaka, melainkan sikap hati kepada Tuhan. Menyangkut motivasi tujuan, konsentrasi, dan hati seseorang kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23-24, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, beribadah, hari ini, walaupun kita dibatasi dalam banyak hal, tetapi ibadah kita tidak bisa dibatasi. Ya, ibadah kita harus dimulai dari rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, mulai dari anak-anak mengajak orang tua untuk beribadah bersama. Ya, jadi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan jawablah pertanyaan bagian keempat. Jelaskan bagaimana cara ibadahmu selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehadiran di sini. Karena berkat-Mu kami bisa belajar sampai hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua pelajaran yang telah Engkau beri pada hari ini ya Tuhan. Kiranya setiap pelajaran yang kami dapat tadi bisa tumbuh di dalam hati kami dan kami dapat selalu mengingatnya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pelajaran agama yang tadi Engkau beri ya Tuhan. Biar dari pelajaran tersebut kami mendapatkan berkat ya Tuhan Yesus. Kami mendapatkan pemahaman yang baik ya Tuhan dalam belajar. Tuhan Yesus, berkati juga Bu Yuni Tuhan yang sudah mengajar kami Tuhan Yesus. Berkati dia, berikan dia kesehatan, panjang umur ya Tuhan. Berkati Bu Yuni dimanapun Bu Yuni berada Tuhan, sertai dia, lindungi dia Tuhan Yesus. Berkati juga keluarganya, biar selalu dalam lindungan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama kami belajar dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Sertai kami, lindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada,
kami bisa selalu menjadi berkat dan buah bagi orang-orang ya Tuhan Yesus. Dengan doa kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di sini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Kristus, jadilah